Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap menerima materi pelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.16, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Lalu apa saja sih tujuan dan manfaat kita belajar materi hari ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini supaya kita dapat membuat teks fabel sesuai dengan struktur dan kebahasaan dari teks fabel. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat menelaah teks fabel sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Pada KD 3.16 ini kita akan belajar mengenai materi. Yang pertama yaitu struktur teks fabel dan yang kedua yaitu kebahasaan teks fabel. Masuk pada materi yang pertama yaitu struktur teks fabel. Apa saja sih struktur teks fabel itu? Berikut adalah struktur teks fabel. Orientasi merupakan bagian awal suatu cerita. Komplikasi merupakan bagian konflik atau permasalahan antar tokoh. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Koda merupakan bagian terakhir pada suatu cerita. Selanjutnya, terdapat variasi pengungkapan struktur teks fabel. Yuk, simak materi ini dengan baik. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja struktur teks fabel? Agar kalian lebih paham lagi, yuk simak teks fabel berikut ini. Dari cerita tersebut, coba sebutkan bagian mana saja yang termasuk dalam struktur teks fabel. Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Coba cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Setelah kita belajar mengenai struktur teks fabel, selanjutnya kita belajar mengenai kaidah kebahasaan teks fabel. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, penggunaan kata kerja. Kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dan yang keempat yaitu penggunaan kata penghubung. Kata kerja dalam cerita fabel dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek, sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek. Selanjutnya, penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang dalam cerita fabel ditulis secara terpisah dan menggunakan huruf kecil. Dalam cerita fabel, biasanya penggunaan kata keterangan tempat menggunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya menggunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Kata penghubung yang biasanya digunakan dalam cerita fabel yaitu kata lalu dan kemudian, yang mana digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Sedangkan kata akhirnya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam suatu teks. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, agar kalian lebih paham tentang struktur dan kebahasaan teks fabel, yuk kerjakan soal berikut ini.
Setelah kalian membaca teks fabel tersebut, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawaban kalian pada lembar jawaban yang telah disediakan. Nah, baik, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.